Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini padamu tanggal 18 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati ya. Wedding. Stay optimistic about your love life. Okay. Chemistry. Wow. Okay. Wow. Kuat sekali ini energinya. Ya, jadi hari ini tuh dia kepikiran kamu terus ya. Dia pengen ngajak kamu nikah. Dia masih optimis dengan perasaan dia, dengan percintaan ini, dengan hubungan ini. Ya, bahkan di sini aku lihat dia ya paling nggak akan mengajak kalian bertunangan terlebih dahulu, karena dia ngeliat di sini dia masih ngerasain chemistry ya, masih ngerasain perasaan yang sama seperti dulu ya, masih sama perasaannya, masih cinta ya. Bahkan di sini dia tuh pengen banget mengekspresikan cintanya hari ini ke kamu. I wish could share my good news with you tuh. Dia hari ini pengen ngomong sama kamu, pengen bercerita. Dia berharap dia bisa bercerita tentang berita-berita baik yang sama ini bisa dia dapatkan ya. Aku nggak bisa bereaksi ketika orang-orang berbicara tentang kamu ya, karena aku lihat di sini dia pun sebenarnya nggak tahu kabar kamu ya, nggak tahu kabar kamu, makanya dia juga nggak bisa bereaksi apa-apa ketika orang-orang itu lagi cerita tentang kamu atau bertanya tentang kamu ke dia gitu ya. You speak to me through the music. Yes, aku lihat kamu itu masih, kalau misalkan kamu dia mau tahu tentang situasi kamu, keadaan kamu, ya tinggal dengerin aja kamu tuh lagi dengerin musik apa gitu ya. I'm grateful from the spiritualism ya, karena dia bersyukur ya karena kamu dia di sini bisa mengerti tentang spiritual, bisa belajar tentang spiritual. I want to tell you how I feel. Dia pengen mengungkapkan isi hatinya sama kamu. Apa yang dia rasakan hari ini, dia pengen ungkapkan sama kamu. Ya, mungkin ini tentang pertunangan, pernikahan, begitu kuatnya energi koneksi kalian. Dia pengen mengekspresikan cinta dia pengen menunjukkan perasaan dia ke kamu. Six of Pentacles, Six of Pentacles ya di sini. Aku lihat sebenarnya kamu maupun dia itu sama-sama orang yang suka memberi ya, karena ini perasaan dia terhadap kamu berarti lebih kuat dia sih ya. Dia ini suka memberi dan menerima apapun ke kamu ataupun dari kamu kayak gitu. Jadi orang yang selalu ada aja gitu ya, selalu ada aja yang dia beri ke kamu atau selalu ada aja yang dia terima dari kamu. Intinya kayak barter apapun itu selalu terjadi di antara kalian, entah itu saran, entah itu tentang keuangan ya yang dia beri dan dia terima dari kamu untuk kamu seperti itu, ataupun kehadiran sosok gitu, sosok dia ke kamu atau sosok kamu untuk dia seperti itu. Intinya dia memiliki jiwa pemberi dan menerima ya.
Dan The Moon di sini nampaknya ya sebenarnya kalian itu klop ya. Sebenarnya kalian tuh klop. Ketika kalian bersama tuh kalian itu ya bahagia, kalian itu apa? Sama-sama saling suka, sama-sama saling cinta kayak gitu ya. Intinya klop kalian itu. Hanya saja seiring berjalannya waktu hubungan kalian itu makin merasa kayak mulai jenuh, kemudian merasa tidak nyaman, aman, terutama dari sisi dia. Mungkin memang orangnya dia ini nggak bisa mempertahankan apa namanya hubungan dalam jangka waktu panjang gitu ya. Makanya di sini dia gampang bosanan, gampang jenuh gitu. Jadi kalau misalkan dia ini udah nggak ngerasa nyaman, udah ngerasa nggak enak gitu ya, udah nggak sesuai dengan eh, keinginan dia, dia gampang banget untuk berpisah sama kamu, atau ya intinya nggak ada perjuangan untuk mempertahankan hubungan. Dan aku lihat juga Demon di sini memang kalian itu saat memiliki hubungan komunikasinya itu kurang kurang banget ya, atau nggak intens seperti itu. Jadi makanya di sini gampang banget bosanan ya, gampang banget merasa capek, lelah ya Demon ini. Dari Two of Swords ini aku lihat memang dari sisi dia ya, ada ketidaksiapan dari dia. Dan ini juga berpengaruh karena ada suatu kebimbangan ya, kebimbangan dari pilihan dia. Entah pilihan memang dia menghadirkan pihak ketiga, atau memang di dalam hidupnya itu ada sesuatu yang membuat dia bimbang karena pilihan yang yang dia pikir mana nih yang harus dia prioritaskan ya. Bisa jadi ini karena orang ketiga, atau memang dari keluarga ya. Dia kalau misalkan dari keluarga, misal gini, misal dia ini adalah kepala keluarga, maksudnya tuh yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga besarnya gitu ya. Dia eh, pencari nafkah di dalam keluarganya gitu ya. Jadi finansial dia ini belum mapan gitu, belum mapan. Nah, ketika kamu mendorong dia untuk melakukan action seperti misalkan ya, ayo kapan kita nikah, ayo kapan kamu akan memperjelas hubungan kita gitu, kapan kamu akan ke keluarga aku, bla 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 bla. Nah, itu juga membuat dia bimbang kayak gitu ya. Nah, ini salah satunya yang membuat dia itu mudah untuk berkata pisah, atau merasa tidak aman, merasa tidak nyaman dengan kamu, karena dari sisi kamu banyak dorongan, dari sisi yang lain pun dia juga disuruh untuk memilih kayak gitu. Jadi dia bimbang, dia bingung kayak gitu ya. Maka dari itu situasi dia ini nggak bisa menentukan yang mana yang terbaik ya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, dia lebih malah memprioritaskan yang menurut dia real-real aja gitu ya. Karena dia di sini masih menanggung keluarga besarnya, ya berarti memang dibandingkan harus memprioritaskan kamu dulu, lebih baik dia memprioritaskan keluarga dulu gitu kan. Menstabilkan finansial keluarganya dulu. Karena untuk menikah dengan kamu pun gitu ya, dia juga nanti akan menanggung biaya hidupmu gitu ya, akan menanggung hidup kamu juga gitu. Jadi kalau di sini finansial dia aja nggak mapan gitu ya, belum siap, gimana dia bisa menanggung kamu? Jadi makanya di sini dia memilih untuk melepas kamu gitu ya. Jadi The Moon ini juga dikonfirmasi dengan Two of Swords karena memang dia belum siap ya, karena dia ada pilihan ya, karena dia harus melihat secara nyata realnya kehidupan dia itu mana yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Makanya hubungan kalian ini seperti ini.
gitu ya. Kamu penuh dengan rasa jengkel, ya kok punya hubungan tapi nggak ada kejelasan ya, atau kok dia ini cuman ngomong doang, mau nikahin kamu, mau melangkah ke jenjang yang lebih serius, tapi kok nggak ada action. Ya, because karena dia memang banyak pilihan, ya banyak pilihan. Dan kalau misalkan salah satunya itu pilihannya orang ketiga, ya mungkin memang dia ini banyak opsi, ya nggak cuma kamu, wanita atau pria di sisi dia. Dia berarti memang harus melihat dulu, dia harus mencoba dulu dengan si A, dengan si B, dengan si C, mana nih yang lebih baik, mana nih yang lebih menguntungkan bagi dia, kayak gitu. Intinya mana nih yang sesuai dengan kriteria dia, kayak gitu ya. Oke, kemudian the hangman-nya reverse. Jadi aku lihat kalau the hangman-nya reverse itu berarti waktunya dia untuk bertindak. Ya, saat ini adalah waktunya dia untuk bertindak. Sebenarnya ini waktu yang bagus jika dia mau bertindak atas apapun yang selama ini masih dia tunda ya terhadap hubungan romansa percintaan dia ini. Misal gini, dia ini masih menunda nih mau datang lagi ke kamu, masih dia pikir-pikirkan selama ini tuh masih dia pikir-pikirkan, masih banyak kayak penghalang atau keraguan-raguan dari diri dia. Nah, karena The Hangman ini keluar, aku lihat dia akan segera melakukan suatu tindakan atas apapun yang selama ini dia masih pikir-pikir, masih dia tunda. Cuma The Hangman ini pesannya adalah lakukanlah suatu tindakan, tapi bukan semata-mata karena melakukannya itu demi pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta gitu ya. Jadi gini, misalkan kayak gini ya, kayak oh ya, kamu akan lebih bahagia kok gitu ya. Aku cinta sama kamu dan kamu akan lebih bahagia kalau kamu berpisah dari aku. Karenanya ini nggak disebutkan oleh dia. Dia beranggapan bahwa karena finansial nih dia kan belum mapan ya. Uh, karena misalkan ya karena finansial dia belum apa nih, makanya dia berpikir kayaknya kamu akan lebih bahagia kalau misalkan kamu dengan yang lain aja kayak gitu. Itu kan prinsip dia ya, pemikiran dia aja gitu, bahwa mencintai itu nggak harus memiliki tapi perlu berkorban. Nah, maksud dia berkorbannya itu melepaskan kamu. Nah, itu yang namanya disebut dengan berkorban demi cinta. Yang katanya seperti itu. Justru malah setelah kalian berpisah kan justru malah kepikiran terus, apa namanya, overthinking terus, malah selalu rindu kayak gitu ya. Jadi The Hangman ini aku lihat dia akan segera bertindak. Nampaknya apa itu ya mungkin dia akan datang ke kamu atau berkomunikasi dengan kamu karena aku lihat dia di sini menyesal. Ya, menyesal telah berlaku tidak adil sama kamu, ya telah mutusin kamu, telah berpisah dari kamu, telah menjauh dari kamu, ya. Jadi aku rasa salah satunya itu. Karena di sini kartunya tuh tentang kenaikan level dalam hubungan kalian, ya. Dia pengen mensahkan hubungan kalian gitu ya. Jadi The Hangman aku rasa dia sebentar lagi akan melakukan action, melakukan suatu tindakan yang selama ini tuh dia tunda-tunda gitu ya. Karena di sini ada Seven of Wands dan reverse ya. Jadi aku rasa memang kenapa dia lebih memilih untuk berpisah dengan kamu kemarin ini ya. Ya, karena ini dia memang cinta, of course dia cinta sama kamu. Dia yakin juga dengan hubungan ini, dia yakin. Hanya saja tuh dari pihak eksternal banyak yang menginginkan kalian itu berpisah ya. Sebenarnya hubungan ini tuh berat. Hubungan ini tuh sebenarnya udah goyah. Hubungan ini tuh udah nggak sehat sebenarnya ya. Dia tahu itu, tapi dia mencoba untuk mendenial ya. Bisa jadi ini kamu yang mendenial hubungan ini itu udah goyah, udah nggak sehat, bisa jadi dia ya. Nah, bahkan ya
orang-orang di sekitar kalian itu sadar loh kalau hubungan kalian ini udah nggak sehat gitu. Dan ketika semakin kuat tuh ya energi dari pihak luar, dari eksternal kalian ini menginginkan kalian untuk berpisah, ya akhirnya dia mengalah gitu ya. Makanya dia berpikir bahwa ya udah deh aku berkorban demi atas nama cinta. Seperti itu, makanya dia berpisah. Itu sih ya yang dia rasakan sama kamu. Ya, jangan jangan tanya dia nggak cinta. No, dia cinta sama kamu. Jangan tanya dia nggak yakin dengan hubungan ini. No, dia yakin dengan hubungan ini. Hanya saja dari pihak luarlah yang membuat dia itu makin goyah, makin apa ya? Nggak yakin lah intinya ya dengan kamu. Makanya dengan hubungan ini, makanya dia memilih untuk berpisah sama kamu. Tapi The Hangman aku lihat dia akan melakukan suatu tindakan nantinya ya. Karena di sini aku lihat energinya memang lambat banget. Entah dia menunggu waktu yang tepat ya, atau entah dia nanti menunggu saat dia udah stabil secara finansial, dia akan datang ke kamu. Karena di sini waktunya tuh nggak pasti ya, dan setiap energi orang juga kan beda-beda ya. Jadi kalau untuk hari ini aku lihat sih belum ya, belum ada energi dia untuk datang ke kamu ya. Jadi kapan itu ya tunggu aja ya. Bisa jadi ini kan ada 12 ya. 12 hari lagi, 12 minggu lagi ya. Kita tidak tahu. Intinya ketika orang ini udah siap untuk bergerak, ketika dia udah makin rindu ya, ketika dia udah melihat situasinya udah membaik, yes, aku lihat dia akan segera bertindak ya. Itulah kenapa pembacaan kali ini tuh ya seperti ini. Dia pengen banget nikah sama kamu, tapi kenapa justru malah dia ragu, kenapa justru dia bimbang? Ya karena dia melihat dari faktor luar lah yang menginginkan kalian untuk berpisah begitu. Bisa jadi faktor luarnya itu ya memang orang ketiga dari dia ya, dia selingkuhan dia, atau mungkin dia dari pihak keluarga kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan tentang perasaan dia hari ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Inilah perasaan dia hari ini terhadap kamu. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.